PT Niramas Utama Tbk, Jelly, melantai di bursa. Perusahaan dibalik merek ikonik Inaco siap IPO, brandnya kuat, valuasi premium, layak diburu atau sebenarnya masih harus hati-hati karena kalau kita lihat dari data yang ada, dia ada di sektor consumer non-cyclical dengan harga IPO ada di kisaran 900 sampai dengan 1120. Market cap-nya mencapai 1,5 triliun. Jadi untuk profil perusahaan, Jelly ini ada 35 tahun lebih berdiri sejak tahun 1990. Jelly adalah salah satu pemain terbesar segmen dessert berbasis kelapa dan serat alami di Indonesia, di mana ada 251 titik distribusi domestik dan 7 negara tujuan ekspor aktif. Lini produk utama terdiri dari ini, nata de coco, mini jelly, puding, jelly drink, IM coco, aloe vera, konyaku, dan tren healthy food. Dia ekspor ke negara-negara seperti ada Jepang, Cina, India, Thailand, Australia, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Nah, untuk detail IPO-nya di sini, harga penawaran ada di 900 sampai dengan 1120. Dengan jumlah saham yang ditawarkan itu 350 juta. Total saham setelah IPO ada di 1,35 miliar dengan market cap ada di kisaran 1,21 sampai dengan 1,51 triliun. Dengan pemegang sahamnya kalau setelah IPO dia ada 73,92% PT Niramas Utama Internasional, 25,93% publik atau masyarakat. Jadi ini yang ditawarkan ya di IPO. Sedangkan 0,15% ini dimiliki oleh Sadikun Wiratno. Kalau kita lihat dari fundamental dan valuasi untuk laba bersih terakhir tercatat ada di 39,03 miliar. Untuk return on equity 26,82%. Dan untuk ekuitasnya ada di 145,52 miliar, sedangkan DER atau debt to equity ratio ini tergolong tinggi, ada di 279,41%. Nah, valuasi pada harga IPO PER-nya ada di kisaran 31,13 kali ya jika di harga ini harga 900, tapi kalau dia di harga IPO-nya 1120 maka PER-nya ada di angka 38,74. Ini tergolong PER yang premium. Begitu juga dengan PBV-nya ada di angka 8,35 kali. Ini tergolong sangat tinggi, dan juga kalau dia ada di harga 1120 dia mencapai 10,39 kali. Ya, jadi ini tergolong ya cukup tinggi, ya cukup valuasinya lumayan premium untuk harga untuk IPO dari Jelly ini. Investor membeli harapan pertumbuhan masa depan, bukan kondisi keuangan saat ini. Ya memang juga karena kalau kita cek ya, sekalipun memang di sini DER-nya cukup tinggi, tapi ada juga kita lihat di sini cukup bagus dari laporan yang ada di sini, penggunaan dana IPO, modal anak usaha, ekspansi produksi ya. Dia 51% dari hasil IPO akan masuk di sini. 19,97% ini modal kerja, ini bagus. Belanja modal atau capex-nya di 18,26%, dan untuk pembayaran utang 10,63%. Jadi cukup bagus lah untuk penggunaan dana ini karena lebih besarnya ini ke ekspansi. Jika ekspansi ini berhasil maka valuasi tadi itu bisa jadi berubah ya. Juga termasuk DER-nya kan di sini akan ada pengurangan setelah ada pembayaran utang. Dengan catatan ini untuk ekspansi ke anak usahanya, ini dana anak usaha untuk mesin gummy candy
mesin jelly, kapasitas produksi, dan juga mendukung ekspor. Jadi ini untuk penggunaan dananya cukup positif. Coba kita lihat kelebihan dan kekurangan dari IPO Jelly ini. Pertama, kalau kita lihat dari kelebihannya, brand Inaco itu sangat kuat ya, sudah sangat dikenal. Kedua, market leader di segmennya, jadi dia bisa tergolong market leader di segmen daripada Inaco ini. Kemudian produk mudah dipahami konsumen. Yang ketiga, keunggulannya juga ada ekspor sudah berjalan ke 7 negara. Jadi dengan ekspansinya, jika dia berhasil ke anak usahanya yang sudah tadi dibahas, maka kemungkinan untuk kapasitas ekspor ini bisa terus ditingkatkan, dan pastilah itu akan berdampak lebih baik untuk Inaco ini ke depan. Dan kalau dilihat dari ROE cukup tinggi ya, 26,82%, sekalipun memang ini ada lonjakan yang sangat drastis khususnya di tahun 2025, maka ROE-nya menjadi tinggi. Untuk tambahan juga ada pembagian dividen ya. Jadi untuk Inaco ini manajemen membuat komitmen akan membagikan dividen setidaknya 30% dari laba bersih yang dihasilkan. Maka ini menarik juga karena ada jaminan 30%, dan untuk dana IPO dominan untuk ekspansi. Ya, ini juga menjadi keunggulan. Tapi tentu di balik itu juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama tadi debt to equity ratio, perbandingan antara utang dan juga ekuitasnya atau modalnya ini sangat tinggi, mencapai 279% ya. Di total hutangnya ini mencapai 406,59 miliar. Untuk price to earning ratio sangat premium antara 31 sampai 38. PBV juga sangat tinggi, ini menjadi kekurangan juga ya, karena ada di angka 8 sampai 10 kali. Jadi ya untuk PER-nya berarti kan kalau ini dijadikan standar, maka membeli di IPO sekarang ini untuk Jelly berarti jika mengikuti ini ya 31 kali, artinya 31 tahun kembali modal jika perusahaan ini ya stagnan. Tapi kan tentu ini bisa berubah kalau kembali ke tadi, untuk dana IPO yang dominan untuk ekspansi ini digunakan dengan baik, maka untuk PR ini kan bisa berubah ya. Begitu juga dengan PBV ini. Dan yang selanjutnya untuk kekurangannya juga, ini sebagian dana untuk bayar utang. Ya memang di satu sisi ini juga kekurangan karena bayar utang, tetapi di sisi lain juga sebenarnya ya cukup bagus lah, ada antisipasi ya untuk mengurangi DER tadi yang sangat tinggi di 279%. Dan yang terakhir kekurangannya adalah pertumbuhan penjualan belum agresif. Ya kita lihat saja nanti apakah kekurangan dan kelebihan ini bisa dijadikan alasan oleh para investor untuk masuk di Jelly ini. Ya kita lihat saja nanti ya untuk penawarannya seperti apa. Dan kalau kita lihat di sini yang menjadi underwriter-nya ini cukup menarik, yaitu aset atau skor sekuritas. Kalau kita melihat rekam jejak dari AZ ini ketika dia mengawal emiten untuk IPO, ada beberapa data di sini. Untuk tahun 2018 dia pernah kawal MOLY dengan harga IPO 580 dan dia 2 kali arah. Selanjutnya di 2020 dia kawal ini CSMI. Ya, dia naik di hari pertama itu dengan 0,51%. Sedangkan ketika di 2021 dia kawal DRMA ini minus 0,80% di hari pertama. Di 2022 dia kawal ADCP minus 6,15%. Dan masih di tahun yang sama 2022 dia 2 kali juga. Jadi 3 kali ya dia IPO di 2022. Goto naiknya 13% di hari pertama, Mora naiknya ini 2 kali arah. Nah sejak sini ya, dari sejak terakhir di 2022 sampai 2025 bisa sobat investor lihat aset ini cukup bagus dalam mengawal, karena ya dilihat saja di sini
Mora 2 kali arah, Awan 4 kali arah, RAM 5 kali arah, kemudian CYBR 2 kali arah, dan ini yang cukup fantastis, Ratu. Ya, Ratu itu 10 kali arah, dan terakhir yang dikawal adalah Supa 3 kali arah. Jadi ini underwriternya tergolong, ini aset ini populer di kalangan IPO hunter karena beberapa IPO menghasilkan return spektakuler di hari pertama. Ya, meskipun tidak semua ya, karena ada beberapa yang setidaknya di sini ada 2 yang minus, tapi semuanya selain daripada itu dia naik, sekalipun ini 2 ini cukup kecil ya, tapi rata-rata setelah itu semua ini arahnya pun paling sedikit 2 kali arah. Oke, ini untuk underwriternya, cukup menarik. Oke, sebelum kita masuk pada kesimpulan akhir, kita lihat di sini dulu untuk tahapan IPO-nya. Penawaran awal ini sudah sedang berlangsung ya, di 900 sampai 1120. Ini berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai dengan 22 Juni. Jadi ini sudah sementara berlangsung ya. Namun di sini kan ya bisa di skip dulu lah. Walaupun sebenarnya kalau bagi saya sendiri ya kan ini belum akan langsung menggunakan uang. Jadi sebisa mungkin pesan di sini. Kedua, kita lihat penawaran umum nanti dimulai di 1 Juli sampai dengan 3 Juli. Jadi cukup lama ya. Jedanya di sini ada 10 hari ya, kurang lebih 10 hari. Ini ada jedanya 9 sampai 10 hari. Jedanya dari sejak berakhir penawaran awal ke penawaran umum. Jadi ini tanggal-tanggal ini perlu sobat investor perhatikan jika sobat investor mau membeli saham Jelly. Kemudian masuk di penjataan efek dia di tanggal 3 Juli. Dan distribusi saham ini akan berlangsung di tanggal 6 Juli dan untuk IPO-nya di tanggal 7 Juli. Jadi pastikan sobat investor itu paling lambat memesan di sini ya, di tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli ini biasanya hanya sampai di kisaran jam 9 pagi ya, kalau nggak salah ini pemesanannya. Jadi ini perlu diperhatikan karena lewat dari itu ya sudah kemungkinan ya sudah pasti Anda tidak dapat, atau kalaupun memesan sudah di hari terakhir ini ya kemungkinan jatahnya juga akan kecil. Oke, jadi kesimpulan akhirnya untuk IPO Jelly ini, Jelly adalah perusahaan dengan brand yang kuat, bisnis yang mudah dipahami, dan posisi pasar yang baik. Namun untuk IPO ini datang dengan valuasi yang tidak murah dan tingkat utang yang masih cukup tinggi. Tentu bagi investor jangka panjang, fokus apakah ekspansi mampu meningkatkan laba secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Bagi IPO hunter, ya tentu daya tarik utama bukan valuasinya, melainkan kombinasi brand kuat plus track record underwriter aset yang cukup mentereng. Saham yang bagus belum tentu dibeli di harga yang bagus. Yang paling penting adalah memahami apa yang dibeli, dan tentunya ini juga penting dan sangat-sangat penting resiko yang menyertainya. Disclaimer, tentu konten ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan ajakan membeli maupun menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset dan analisa mandiri sebelum mengambil keputusan investasi. Seluruh keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Oke, terima kasih Anda yang sudah menonton sampai sejauh ini. Tinggalkan komentar Anda jika ada pertanyaan. Dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.